Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung ya, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi keluarganya, bagi beliaunya, bagi semuanya ya. Dan kita berharap insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hamba-hambanya. Kalau aku bisanya hanya mengucapkan terima kasih ya, karena atas sholawat itulah channel dakwah ini masih tangguh eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian yang ada di mancanegara maupun yang ada di dalam negeri. Jadi sudah menjadi sesuatu keharusan lah ya, kita berterima kasih kepada beliau-beliaunya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri, selalu diharapkan semoga selalu always dan always selalu untuk anti skip dan anti download supaya iklannya bisa masuk karena kalau di skip iklannya nggak bisa masuk. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang bagi berkenan ya, silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Semoga itu menjadi catatan langit juga bahwa engkau mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Untuk doa-doa baik kalian semuanya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum mampir ngombe kali ini kita lanjutkan sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Terima dulu salam dari aku adalah salam Isra, Islam rasional. Oke, ini jadi siksak ini. Kalau kemarin yang kita kaji itu ya kemarin tadi malam ya. Iya sudah jadi kemarin tadi malam. Itu komentar yang kita ambil dari mampir ngombe ya. Nah, sekarang kembalikannya, komentar yang dari tajuk utama kajian kita tentang Islam rasional itu komentarnya kita bawa ke sini justru ya. Jadi siksa. Kenapa begitu? Ya kondisional aja sih ya. Oke. Berikutnya aku bacakan komen-komen kalian ini dari tajuk kita Islam rasional ya, dalam sebuah penjelasan kemarin yang diminta oleh saudara kita dari Wonosobo ya, yang merequestnya dan aku sudah tunaikan. Mas Ramadan ya, yang katanya dia mau berdiskusi ya, silahkan saja selama itu dilakukan dengan baik, dengan santun ya. Ketemu ya alhamdulillah, gak ketemu tidak ada masalah ya. Oke. Aku bacakan dari Soleha kita Gispati ya. Lalu nyimak Tuan Guru, Masya Allah tuntunan dalam Al-Quran selalu berkesesuaian dengan logik. Iya, kesesuaian. Mendahulukan akal dalam mencari kebenaran, bukan iman dulu baru diakali. Salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih untuk Gispati yang ada di Palu. Salam untuk keluarga. Ya, jadi sudah aku jelaskan. Al-Quran ya memberikan peringatan, warning kepada kita, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ya. Artinya apa? Kita dituntut untuk tahu dulu, untuk belajar dulu baru beriman. Bukan beriman dulu terus tahu apanya mau diimani orang belum tahu, tapi tahu dulu baru iman ya. Itulah basic dari ikon kita Islam rasional. Oke, berikutnya Kang Mustafa Ibrahim, orang yang berpikiran rasional punya ciri-ciri: 1. Dialogis, 2. Berpikiran jauh ke depan, 3.
selalu mempertanyakan alasan, 4 tidak terbawa arus atau anti mainstream. Mantap, empat kriteria ini ya. Semoga Gus Bekti, sekeluarga dan para viewer selalu always dan always selalu dirahmati Allah. Salam dari Yogyakarta. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Kang Mustafa yang ada di Yogyakarta ya. Maybe sometime kita bisa nyanyi bareng di Pendopo Lawas ya. Yogyakarta. Dengan lagu-lagu apa yang kita sukai ya. Oke, matur nuwun. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus sudah manik hadir Gus. Menyimak kajian sangat mencerdaskan. Semoga sehat Gus dan murah rezeki. Amin amin ya robbal alamin ya. Semoga begitu juga keluarga ada di Sidamanik. Berikutnya Kang Mas Supriyadi. Nah ini aku lewati dulu karena komentar dia akan menjadi tajuk diskusi kita kali ini ya. Kang Rahmat Mustafa dari Bau-Bau ini ya. Betul Gus, karena Allah menciptakan akal dulu daripada kitabnya. Bagaimana memahami kitab tanpa instrumen yang namanya akal atau rasio. Bau-Bau kota dengan Isra-nya. Terima kasih untuk saudaraku Rahmat Mustafa. Salam juga untuk keluarga yang ada di Bau-Bau Sulawesi ini ya. Nah ini kita ketemu dengan yang mengrequest tajuk tentang Islam rasional. Ramadan, Kang Ramadan dari Wonosobo. Hadir Gus. Matur nuwun penjelasannya Gus. Insya Allah dari apa yang disampaikan GM akan jadi bekal bahan diskusi sebisa aku dan semampuku untuk menjelaskan tentang Islam rasional. Salam Isra. Semoga GM selalu diberi kesehatan yang prima dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Begitu juga untukmu dan keluarga yang ada di Wonosobo. Kang Mas Valin Fatoni. Aku lupa ini dari mana ini. Oh, Kalteng. Ya betul ya. Palangkaraya itu Kalteng ya. Top 5 judul kajian Gus Bekti yang paling spektakuler versi aneh ya. Pertama nomor 1 number 1 ya. Aku menolak nabi yang buta huruf. Nomor 2, inilah jin yang mengerumuni Nabi Muhammad. Nomor 3, berhentilah bayi Isa bisa ngomong. Nomor 4, tidak semua nabi beragama Islam. Nomor 5, apakah Isra seperti yang kita bayangkan? Kajian nomor urut 1, itulah yang meruntuhkan dogma dan membuka cara berpikir dan memahami agama, keimanan dan keislaman. Terima kasih banyak Gus Bekti untuk segala ilmunya. Salam Islam rasional dari Palangkaraya. Oke, Kang Mas Valin ya. Valin Patoni, namanya keren juga. Salam juga untuk keluarga yang ada di Palangkaraya, semoga sehat selalu. Belum berhasil aku masuk Kalimantan Tengah. Baru Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ya. Maybe sometime ya. Itu pilihan-pilihan tajuk ya, the big five dari Kang Mas Valin Patoni. Berikutnya ini jagoan kita ini GNG ini. GNG disingkat GNG Gedang Godok. Apa lagi? Herder Pro apa lagi? Protestan sesat pol. Kafir cuma bisa kejang-kejang. Kafir cuma bisa kepanasan, kafir cuma bisa kesurupan, kafir cuma bisa tergoncang, ngakak terus coy. Ini Kang Mas Gedang Godok ini ya. Oke, terima kasih Kang Mas. Apalagi ini metafora dalam Al-Qibul, ada Tuhan turun dari langit dengan mengendarai awan. Itu Tuhan apa Doraemon? Hari gini masih percaya dengan metafora. Hahaha, ngakak coy. Ya memang sulit kalau nggak bisa menempatkan mana yang metafora, mana yang harafiah. Ya, salah menempatkan salah. Ya, masalah tuh apa ini? Tuhan turun dari langit mengendarai awan ini. Ya tapi itu sudah menjadi kredo dari saudara-saudara Kristen ya, monggo lah terserah lah ya. Yang jelas ya seperti yang dikatakan Gedang Godok ini.
Ya. Oke. Sekarang kita akan ke Oke, terima kasih Kang Mas GNG ya, GNG Gedang Kodok ya, atas apresiasinya dan salam sehat selalu dan semoga menjadi lahan bagimu untuk membuktikan bahwa engkau adalah anak yang soleh ya. Beliaunya dengan kasih setianya merawat bundanya yang telah usia lanjut ya. Itu juga sebuah jalan menuju untuk kita sampai kepada yang maha pengasih itu ya. Kita mengasihi orang tua kita, apalagi kalau sudah usia lanjut ya, dan itu dilakukan dengan baik oleh Kang Mas GNG ya. Dan semoga itu juga menjadi catatan langit bahwa engkau telah mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah, berlaku baiklah kepada orang tuamu ya. Oke, terima kasih Kang Mas GNG ya. Sukses selalu untukmu ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan fokus ke Kang Mas Supriyadi. Kang Mas Supriyadi dari mana asalnya, ini tidak ditulis. Maka tajuk kita sekarang adalah Yesus debater sejati. Yesus itu debater sejati. Itu tajuk kita kali ini. Sebetulnya ini juga telah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Tapi sepertinya Kang Mas Supriyadi itu menitik pada temposnya, khususnya pada usia Yesus yang ada di usia berapa peristiwa itu terjadi ya. Komentarnya begini, benar Gus, kalaupun Yesus sejak lahir sudah bisa berbicara dan sudah menerima Injil, seharusnya sejak balita beliau sudah berdakwah. Ya kan? Tetapi faktanya tidak begitu. Menurut Ibnu Katsir mengutip cerita dari Wahab Ibnu Muhabib dalam Qasas Al-Anbiya menjelaskan, awal mula wahyu turun kepada Nabi Isa adalah ketika ia memasuki usia 13 tahun. Ya berarti ya sudah bisa ngomong kan, bukan bayi kan. Oke. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Isa untuk meninggalkan Mesir kembali ke Nasirah. Maksudnya Nazaret ya. Kenapa Yesus harus hengkang ke Nazaret? Itu nanti kita bahas di sini ya. Jadi kalau ini bisa satu seri, kalau enggak kita bikin 2 seri ya. Dari kutipan di atas menyatakan bahwa Yesus mendapatkan wahyu pertama kali di usia 13 tahun. Oke, tapi yang perlu kita tahu kan Ibnu Katsir sumber datanya dari Wahab bin Munabih. Pertanyaannya, Wahab bin Munabih dapat informasi dari mana? Artinya kembali ke cerita masa lalu juga kan? Gitu loh. Ya, kan itu akan menjadi saling terkait nanti. Gitu ya. Jadi kita supaya tahu peta jalan ceritanya. Berikutnya ya. Pertanyaan saya, apakah benar bahwa di saat orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus yang sudah kita bicarakan tentang surat ke-19, surat Maryam ayat yang 29, kan sudah kita kupas tuntas itu ya. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Itu maksudnya saat berusia 13 tahun, Gus. Mohon jawabannya. Nah, jadi aku dalam rangka merespon request dari Kang Mas Supriyadi yang tidak tahu di mana tempatnya karena dia tidak menyebutkannya. Ya. Usia berapa? Jadi dia membidik ke usianya. Jadi Quran surat Maryam 19 ayat 29 itu jelas tidak bayi. Sekarang kalau tidak bayi, usianya berapa tahun? Kalau menurut catatan dari kitab Al-Qasas Al-Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, dia mengambil sumber data dari Wahab Ibnu Munabih itu 13 tahun. Ya. Itu 13 tahun. Nah, sekarang coba kita kaji bareng-bareng. Ya. Usia 0 itu kita akan mendapatkan informasi Yesus ya itu di Matius.
ya, di Matius, yang diawali oleh datangnya orang-orang Majus atau Majusi, ya, di mana mereka mencari Yesus, ya, yang dipandu oleh bintang. Nah, bayangkan dari negerinya orang Majus ada di mana? Ada di Iran sana kan, Persia sana kan, masuk ke Palestina itu berapa jauh gitu, ya. Yang aku belum mendapatkan jawaban dan belum menemukan sparring partner. Apa perlunya orang Majusi ke situ gitu loh? Dan yang ngasih tahu dia itu sebetulnya ceritanya gimana? Apakah sama dengan Salman Al-Farisi? Gitu loh. Kalau Salman Al-Farisi itu sebetulnya kan dia mau berangkat dengan paman atau dengan bapaknya itu, ya, ada yang bilang pamannya, bapaknya, masuk ke negeri Makkah, ya. Cuman karena paman atau bapaknya itu sudah sepuh, maka Al-Farisi aja yang berangkat. Gitu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa Persia itu tetap mempunyai sejarahnya tersendiri terkait dengan Islam, terkait dengan Nasrani yang menjadi Kristen itu. Ya, oke. Jadi usia 0 tahunnya Yesus itu di Matius awal, ya, tentang kedatangan Majusi. Baru nanti usia 12 tahun. Ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi antara 0-12, memang missing link. Tiba-tiba muncul 12 tahun di Markus 2:41-52. Nah, itu kalau kita lihat ini kan sejarah nih. Ya. Apa yang ditulis Ibnu Katsir itu 13 tahun. Jadi ya bisa dibenarkan lah. Karena selisihnya cuma 1 tahun gitu ya. Tidak begitu jauh, ya. Dan ini menunjukkan memang Injil itu sejarah. Autobiografi Yesus Injil itu. Sementara Injil yang diterima umat Islam itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Isa. Nah, masalahnya wahyu yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Isa itu disebut juga Injil. Autobiografi yang ditulis yang berupa hadis ini juga disebut Injil, gitu loh. Kan jadi kacau. Satu objek, ya, satu objek lagi, jadi ada 2 objek yang berbeda disebut dengan satu nama Injil. Jadi Injil menurut Islam dan Injil menurut kekristenan beda. Makanya kan aku berkali-kali bilang Injil yang kita pegang sekarang ini, yang dipegang teman-teman Kristen, itu hadis. Terlepas nanti hadisnya sahih atau dhaif itu hal lain lah, ya. Terkait dengan ini usia 12 tahun, ya, itu dijelaskan di Injil Lukas, ya. Ayat yang ke-41 sampai 52 di Lukas yang kedua. Ya. Nanti usia 30-an, nah makanya dia pakai kira-kira. Ya, kan bukan kitab, masa kitab suci Allah kira-kira, kan Allah mau tahu yang enggak. Nah. Karena ini memang catatan autobiografi yang ditulis dalam bentuk hadis, gitu. Ya. Ya, tapi sama teman-teman Kristen ini disebut Injil. Sama namanya Injil yang disebut oleh orang Islam, tapi objeknya berbeda, gitu loh. Ya, oke. Sekarang kita lihat di Lukas 2:41 sampai 52, ya. Kemudian di usia 33 itu aku cari berbagai sumber. Itu katanya dari Alkitab, tapi tak cari Alkitab nggak pernah menulis ketika Yesus tersalib itu. Jadi itu pendapat umum aja lah. Katanya dari Alkitab, tapi Alkitabnya nggak menulis tuh. Yang tertulis itu awalnya. Jadi peristiwa setelah Yesus itu dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Mungkin ada yang bertanya, Tuhan dibaptis manusia?
Ya memang begitu. Aku aku kan tidak lepas dari sola scriptura. Catatannya begitu. Jadi ada Tuhan dibaptis oleh manusia. Itu keren mana itu? Ya. Setelah itu kemudian di usia 30-an ya, barulah memulai dakwahnya. Nah, dalam dakwah itu perlu dukungan meskipun Allah mendukung juga. Yang tadi malam kita bahas. Kan saling terkait kajian kita ini. Ya. Oke. Jadi yang tercatat, banyak tercatat dalam Injil yang sekarang dikatakan Injil itu sepertinya autobiografi yang berupa hadis tapi dikatakan Injil itu dari usia 30 ke 33. Artinya kalau hitung-hitungan kita 30 ke 33 ya 3 tahunan lah Yesus itu berdakwah. 3 tahunan. Ya pol-polnya 3,5 tahun, nggak sampai 4 tahun. Ya masalahnya dari usia 12 ke 30 itu kemana Yesus? Missing. Hilang, datanya hilang, tidak punya. Kan berarti apa? Ada yang tidak terpotret, ada yang tidak terekam oleh para penulis-penulis autobiografi Yesus ini. Jadi berkali-kali dari sudut apapun kalau kita lihat memang itu hadis. Bukan Injil yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi. Gitu loh. Jadi kalau ada yang missing, yang hilang dari usia 12 ke 30, ya wajar lah, namanya juga hadis kan menulis berdasarkan informasi yang diterima si penulis. Lah kalau si penulis gak mendapatkan informasi karena apa? Karena yang ditulis lagi hengkang ke Mesir. Gitu loh, ya. Kalau Injil apa namanya? Yohanes itu lain lagi dia. Dia ujuk-ujuk ya. Dari praeksistensi pada mulanya firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terusnya begitu. Itu Yohanes 1 pasal 1 yang debatable itu ya. Karena Yohanes 1 pasal 1 itu sebetulnya mempertegas bahwa Yesus itu bersama-sama dengan Allah, bukan Yesus itu Allah. Ya, itu nanti ketika masuk ke Yohanes 1:10 ya. Ia telah ada di dalam dunia sorry. 1 yang ke-14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Langsung gede dia. Ya. Jadi praeksistensi langsung gede. Bayi nggak diceritakan di Injil Yohanes, langsung gede. Nggak sama. Pemotretannya nggak sama. Ya. Jadi dari pada mulanya firman itu kan praeksistensi sebelum ke dunia. Lahir ke dunia langsung gede. Pak, firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini kalau teman-teman Kristen tunduk terhadap Alkitabnya, dia akan menolak duinatur. Duinatur itu kerangka berpikirnya apoliniaris, bertentangan dengan Alkitab. Tapi kalian pegang sampai sekian lama. Karena Alkitab mengatakan, lihat ini ya, Yohanes 1 pasal 14, firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu telah menjadi 100% manusia, 100% Allah. Enggak pernah dikatakan begitu. Ya, karena enggak mungkin, enggak logik, enggak masuk rasio. Kalau sudah 100% kopi, ya kopi aja, enggak ada 100% bensin. Kalau sudah 100% itu menutup dia, nggak bisa. Itu kan berbicara tentang eksistensi. Eksistensinya apa dia? Oh dia bensin, ya bensin 100%. Kecuali kalau 50% bensin, 50% air itu namanya campuran, gitu loh. Ya. Jadi itulah akal itu selalu menolak dogma karena dogma itu membunuh akal. Nah, kalau kita tunduk terhadap Alkitab, jelas dikatakan Yohanes 1 pasal 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai apa? Manusia.
Bukan 100% manusia, 100% Allah. Gak ada ceritanya. Ngakunya Kristen, tapi yang diikuti justru tuh pemikirannya Apoliniaris itu nyambungnya kemana? Kalau Kristen tuh ya pengikut Kristus, ya mengikuti Kristus dong. Bukan mengikuti para filosof-filosof lain. Ya, begitu ya. Jadi kalau di Injil Yohanes dia langsung gede. Nah, sekarang kita ke Injil Lukas. Nanti usia 0 itu bisa dibuka di Injil Matius. Nah, nanti kita bicara Injil Matius dulu lah ya. Injil Matius itu juga begini. Ya. Yang disegani oleh orang-orang Yahudi itu salah satunya selain Bapak Abraham adalah Musa. Moses itu tokoh monumental dalam bangsa Israel sebagai Yahudi. Karena Moses lah yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir yang dilakukan oleh Firaun. Dia hero-nya. Maka sosok Moses itu begitu berpengaruh di dalam antropologis budaya Israel yang Yahudi itu. Nah, sekarang di era kenabian Yesus, maka dengan cerdas si Matius itu kan ingin menawarkan Yesus kepada orang Israel. Ya, maka Yesus itu harus dibikin setara dengan Musa. Gitu loh. Itu kan bahasa psikologis marketing itu. Kalau kamu sudah punya produk, aku mau menawarkan produk baru kepada kamu, maka aku akan memberikan sebuah penjelasan kepadamu bahwa produkku dan produk yang kamu pakai sekarang itu minimal sama atau kalau bisa justru di atasnya. Lah kalau di bawahnya ngapain juga, ya jelas nggak mau beli itu. Dan itu gejala itu sudah ada. Nanti juga di Al-Quran juga begitu. Untuk memberikan garansi, ya, Kanjeng Nabi juga bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah penerus para nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Dan apa namanya? Al-Quran ini adalah kitab kelanjutan dari kitab Bulo yang terdahulu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Itu dalam rangka positioning. Kalau bahasa marketing itu supaya klik, supaya orang mau menerima. Makanya kenapa akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad ya ketika banyak berinteraksi dengan ahli kitab, akhirnya banyak firman yang turun menjelaskan tentang sosok Bapak Abraham. Seperti yang aku bilang tadi, ahli kitab Yahudi, Nasrani khususnya Yahudi, Abraham itu tokoh juga yang itu dianggap monumental oleh orang-orang Yahudi selain Musa. Maka ini harus dihadirkan. Gitu loh. Kalau di surat-surat awal Al-Baqarah itu kan terjadi perebutan antara Yahudi dan Nasrani ya. Oh dia Yahudi Abraham itu, oh dia Nasrani. Dijelaskan oleh Al-Quran bahwa dia bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Tapi ingat bukan juga Islam. Kalau Yahudi Nasrani aja kakak, masa dia Islam? Nggak mungkin. Karena Islam itu kan kemudian baru. Sedangkan yang paling awal saudara tua Yahudi aja enggak kok. Dan memang enggak, karena kalau dia Yahudi akan terjadi anakronisme kalau dalam bahasa Alkitab. Karena apa? Yahudi itu baru kemudian, sedangkan Bapak Abraham itu ada sebelumnya Yahudi. Kan enggak mungkin Bapak Abraham Yahudi. Maka dia disebut dengan Milata Abraham. Makanya Al-Quran mengatakan kita disuruh mengikuti Mila Ibrahim. Gitu loh. Ya. Nah, dalam rangka Matius ingin menjual Yesus kepada orang-orang Israel yang notabene Yahudi, maka disamakan. Supaya ini loh jagoan gue juga sama dengan jagoan lu gitu loh. Salah satu contohnya ya, dan ini bermasalah ya. Aku sudah bahas, nanti kamu tonton di apa ya? Sandiwara atau apa, sebentar aku baca dulu. Ya. Kamu nanti nonton Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Ya. Ini kamu tonton itu 1 tahun yang lalu. Kamu tonton 1 tahun yang lalu.
Nih. Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa heroik yang dihadapi Musa ketika masih bayi, dia sudah dalam tekanan ancaman pembunuhan oleh Firaun, itu juga oleh Matius disematkan kepada Yesus. Yesus mendapatkan ancaman pembunuhan ya dari siapa? Herodes. Bukan Herodes. Bukan. Sebentar, aku lihat ya. Kalau sudah menyangkut nama-nama ini harus hati-hati aku. Kadang-kadang salah sebut. Ya. Siapa itu yang dibohongi sama orang Majusi ya? Karena dia berpikiran jahat, Majusi, maka membohonginya ya. Siapa ini? Ini Matius. Oh betul, Herodes ya. Herodes dibohongi. Dibohongi apa? Herodes kan bilang, Herodes kan kaget ketika orang Majusi tanya, di mana Raja Israel dilahirkan? Loh, Herodes kan kaget loh. Di sini gue yang berkuasa, kok ada lagi raja orang Israel? Maka Herodes bilang, tolong lu cari, nanti kalau lu ketemu gue kasih tahu ya. Kan gitu. Tapi akhirnya kan nggak dikasih tahu setelah ketemu, setelah dibisikin oleh malaikat, cerita Bible kan begitu. Majusi muter pulangnya, nggak lewat jalan yang tadi. Herodes merasa dibohongi, maka dia membuat sebuah maklumat negara, anak-anak yang lahir 2 tahun ke bawah itu harus dihabisi, karena Yesus hitungannya 2 tahun ke bawah harus dihabisi. Tapi apakah itu benar-benar faktual ada? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya aku telah membuat sebuah kajian yang aku bilang tadi, Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Karena kalau itu benar-benar ada, harusnya kan semua publik tahu. Nah, disitulah dalam rangka Matius itu akan mensetarakan Yesus dengan Musa, sama-sama terancam pembunuhan sejak masih usia dini, agar dia menjadi hero sehingga orang-orang Israel mau menerima. Itu loh. Ini strateginya begitu. Ya. Tetapi apakah terjadi pembunuhan benar-benaran? Kalau menurutku itu tidak. Itu hanya sebatas ancaman mungkin iya. Tapi kalau pembunuhan tidak. Karena apa? Kalau itu benar-benar pembunuhan dan itu keputusan negara, seharusnya semua publik tahu. Lah ini Markus nggak tahu, maka dia nggak menulis. Lukas nggak tahu, maka dia nggak menulis. Yohanes juga nggak tahu. Berarti kan memang pembunuhan itu tidak ada. Kalau ancaman mungkin sebatas ancaman, maka nanti lihat lagi ya, Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Jadi berupa sandiwara doang untuk memasarkan Yesus supaya diterima oleh orang-orang Israel. Itu strategi yang dipakai oleh Matius, gitu ya. Dan Matius menukil dengan ini ya. Oke. Di sini dijelaskan ya, Hosea 11:1. Ketika Israel masih muda, aku kasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Lalu dinukil oleh Matius, itu Hosea 11:1 dalam Matius 2:15. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah ini Matius salah kutip. Dikira Matius Hosea 11:1 itu bercerita tentang Yesus, sebuah nubuah tentang Yesus. Tidak bos, konteksnya beda. Baca coba Hosea 11:1 itu. Jadi Hosea 11:1 itu, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Itu bercerita tentang orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir pada era Musa. Dengan sembarangan diambil Matius, seolah-olah itu digenapi oleh Matius 2:15 bahwa Yesus itu ada di Mesir ya. Maka dari Mesir kupanggil anakku. Enggak, konteksnya beda
Ya. Ini kan bukan Yesus kan disebut ketika Israel masih muda. Israel itu komunal. Population, bukan satu personal. Yesus itu satu personal. Dari situ saja sudah beda. Bagaimana yang komunal itu ditarik menjadi personal. Jadi ini nggak tepat, cocokologi gitu loh. Nubuah yang disandarkan Matius itu ya. Ya, tapi ya itulah dalam rangka untuk memasarkan seolah-olah Yesus itu setara dengan Musa. Sudah mengalami ancaman pembunuhan sejak dini gitu, ya. Kalau kamu baca nanti di Hosea 11:1 ya. Hosea 11:1 beda, substansinya beda, lihat ini ya. Ini. Ya. Jadi aku kalau ada yang penting aku stabilo. Ini aku baca semua. Kita ambil acak nih ya. Nah, ini juga. Jadi yang penting-penting itu aku stabil, buktinya aku baca. Aku nggak bisa berbicara tanpa literasi gitu loh. Bukan sekedar dibawa gini-gini tapi nggak pernah dibaca. Ya. Oke. Hosea ya, Hosea 11. Beda, substansinya beda. Lihat ini. Ketika Israel masih muda, aku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Ya. Makin ku panggil mereka, makin pergi. Mereka itu dari hadapanku. Nah, justru membelot. Ya, makin dipanggil, makin pergi. Apakah Yesus itu makin dipanggil, makin pergi? Kan enggak. Nanti kan ketika dibawa Musa keluar dari tanah Mesir masuk ke Palestina Israel, kan orang-orang Israel masih kurang ajar juga, masih kurang nggak terima kasih kepada Musa, yang minta inilah, minta itulah, sampai Musa itu, bukan aku yang melahirkan mereka, kenapa tanggung jawabnya ada di aku? Saking kesalnya ngadepin orang-orang Israel, bangsanya sendiri. Jadi konteksnya beda, ya. Oke, cocokologinya terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Lukas menulisnya. Ya, kita masuk ke Lukas berapa ini? Kita masuk ke Lukas 2 sekarang. Ya. Kamu harus punya kitab, kalau enggak ya sulit, karena memang kita komparasi itu berbicara di kitab. Ya. Ya, ini judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Itu perikopnya yang ada di Lukas 2:41. Nih. Oke. Nah, itulah yang dipermasalahkan, menjadi pertanyaan oleh saudara kita tadi itu ya. Usia berapa peristiwa di surat 19:29 tadi itu? Ya. Kalau kita lihat usianya beda-beda tipis. Yang satu bilang 12, yang satu bilang 13. Jadi selisihnya setahun ya. Di Quran surat Maryam surat 19 ayat 29. Itu maksudnya saat berusia 13 tahun, Gus. Maka aku jawab ya, berdasarkan catatan yang ada, gue kan gak berani kalau nggak berdasarkan literasi. Dengan mengabaikan selisih 1 tahun, maka iya. Ya. Itulah yang aku katakan, makanya ketika anak dalam ayunan itu sebuah istilahan, bukan benar-benar diayun masih bayi. Nanti kita lihat penjelasannya di Injil Lukas ini, ya. Seperti, lu mau nggak debat sama dia? Dijawab, ngapain juga gue debat sama anak kemarin sore? Itu bukan berarti dia baru lahir kemarin sore. Gitu loh. Kalau istilah kita yang tradisinya Melayu kan begitu. Kalau tradisinya Palestina sana, anak dalam gendongan. Ya. Oke. Oh iya, kenapa Yesus itu hengkang ke Mesir? Nah, kalau dalam ceritanya si Matius sih, dia menghindari ancaman pembunuhan dari Herodes. Herodes mengeluarkan maklumat
2 tahun ke bawah dihabisi. Persis seperti yang dialami oleh Musa. Itulah aku tadi bilang, teknik marketingnya begitu. Supaya Yesus diterima oleh orang Israel, maka disamakan dengan Musa. Disama-sama herokan gitu loh. Ini loh juga hero ini gitu loh. Ya, tapi kan ya enggak lah. Kalau ancaman iya, tapi benar-benar kan enggak terjadi. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis dan Yesus itu beti usianya. Nggak sampai 1 tahun beda usianya. Artinya apa? Kalau pakai standar 2 tahun ke bawah, seharusnya Yohanes Pembaptis habis dong. Tapi ternyata Yohanes Pembaptis sampai gede, sampai nanti membaptis Yesus. Itu kan sebuah analisa yang membantah, enggak terjadi itu. Atau kalau kalian kurang terima, lihat catatan Yosefus lah, ya. Orang-orang Romawi itu kan selalu mencatat hal-hal yang dilakukan oleh negaranya menjadi kebijakan negara. Karena posisi Herodes itu penguasa loh, dia utusan Rom loh. Jadi apa yang dia katakan itu maklumat negara tercatat dalam catatan negara. Coba cari sana. Nah, oke. Aku baca ini ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Kalau umur 0 tahunnya nanti lihat di Matius ya. Sama Herodes tadi itu sama Majusi ya. Nanti dia lompat ke 12 tahun. Jadi gak urut. Lompat 12 tahun yang meriwayatkan Lukas. Ya. Nanti dari 12 lompat lagi ke 30. Dari 12 yang ke 30 ini kita enggak tahu. Missing link. Ada yang katanya sekolah lah, belajar di Tuhan sekolah. Sebetulnya ini mau aku ingat. Yesus itu punya guru enggak? Siapa yang mendidik dia? Ini kadang-kadang orang enggak tahu, enggak berpikir sampai ke sana. Yesus itu dididik langsung oleh bundanya. Bundanya itu bukan main-main. Dia produk didikan dari imam besar Zakaria. Karena dia dititipkan di bait Allah. Gitu loh. Jadi Zakaria ini profesornya, guru besar bundanya Yesus. Jadi kalau ilmu itu sanatnya mengalir dari Bapak Zakaria ya, ke Bunda Yesus, Bunda Maryam, baru ke Yesus. Jadi kalau aku bilang Yesus itu cerdas, itu bukan sekedar opini yang aku bangun, enggak. Lukas juga mengatakan Yesus itu cerdas. Ya mana ada nabi goblok itu ora ono. Orang sudah dijelaskan kok. Sidik, amanah, patonah, tablik. Patonah itu apa? Cerdas. Ada nabi goblok itu enggak masuk, ini bukan nabi dia. Cerdas Yesus itu. Ya. Kita lihat di sini. Seperti yang aku bilang kemarin ya, ini juga bersinggungan dengan Sabat. Ya, Sabat itu adalah hari ulang tahun kemerdekaan mereka sebagai bangsa Yahudi. Perayaannya di mana? Di Yerusalem. Posisi Yesus ada di Nazaret. Ya, ada grup musik namanya Nazaret. Oke, 241. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, tiap-tiap tahun, artinya setahun sekali, tapi tiap tahun. Karena apa? Peringatan kemerdekaan mereka. Ya. Itu biasanya Sabat dilakukan ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk hari raya Paskah. Cuman Paskah Yahudi beda dengan Paskah Kristen. Kalau Kristen bertitik tolak pada penyalipan, Yahudi bertitik tolak pada keluarnya mereka dari negeri Mesir. Ya. Oke. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Jelas tertulis ya. Nih, itu. Jadi kita berusaha untuk selalu taat terhadap literasi yang ada. Ya. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ya. Dan semua tumplek-blek di situ, orang-orang Yahudi itu memperingati kemerdekaan mereka. Makanya kemarin kan sudah kita bahas ya, enggak mungkinlah Via Dolorosa itu dilakukan. Itu hanya sebuah pengembangan cerita saja.
Karena orang-orang Yahudi tentunya akan marah dong kalau ada bangsanya dihabisi oleh bangsa lain. Di tengah hari nasionalisme mereka diperingati, tentunya semangat nasionalismenya tinggi dong. Kan bisa terjadi huru-hara, pemberontakan lagi di situ. Yang paling mungkin itu adalah dari gedung pengadilan dibawa cepat, entah naik kuda, entah naik apa, ke Bukit Golgota, salib. Itu bukan teater kalau diotong-otong ini, yang ngamuk orang Yahudi. Ada bangsanya sendiri diperlakukan begitu di tengah momen mereka sedang memperingati kemerdekaan mereka, di mana saat itulah nasionalisme mereka itu sedang membara. Jadi itu sudah kita bahas ya. Yang belum nonton silakan tonton kajiannya di Via Dolorosa itu ya. Oke. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem. Jadi yang rumahnya Nazaret kembali ke Nazaret, kembali ke rumahnya masing-masing. Ya. Yesus posisinya pada waktu tinggal di Nazaret. Ya. Karena mereka menyangka bahwa ia, maksudnya Yesus, ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya. Lumayan ya, jauh juga ya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ya wajar lah ya, pulang berombongan orang, Yesus nggak ada, positif thinking aja, paling dia bareng teman-temannya. Kita juga nggak tahu siapa teman Yesus. Dianggap begitu ya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Tetapi ternyata dugaan itu meleset karena Yesus dilihat gak ono di antara orang-orang yang pada pulang ke Nazaret itu. Mamanya, bundanya bingung loh, kemana ini Yesus? Gitu loh ya. Bisa menggambarkan ya. Hari raya Akbar, semua orang Yahudi tumplek-blek ke Yerusalem memperingati hari kemerdekaan mereka. Ya, setelah itu tentunya mereka pulang berombongan juga kan ke daerahnya masing-masing. Ketika pulang, bundanya sama bapaknya tidak melihat Yesus, tapi mereka positif thinking, paling dia bareng yang lain gitu loh. Tetapi kenyataannya setelah lama-lama kok Yesus nggak ono, dicari lagi, balik lagi ke Yerusalem gitu loh. Ya, oke. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ternyata Yesus diketemukan di bait Allah. Berapa lama? 3 hari. Ada misteri apa 3 hari itu? 3 hari 3 malam dimakan ikan. 3 hari Yesus. 3 hari tentunya ini 3 hari 3 malam juga ini. Ya. Karena apa? Dicari nggak ketemu, ternyata dia di bait Allah. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad ketika berdebat dengan kafir Najran itu, tapi catatan sejarah ya, kalau di Al-Quran tidak ada. Itu timingnya itu 3 hari 3 malam. Mana misteri apa di 3 hari malam? Sementara kami kalau di Arimatea itu perdebatan tuh dilakukan cuman maksimal itu ya, hitungannya jam lah ya. Nggak sampai juga 8 jam. Ya. Jadi sebelum sekarang marak perdebatan di organisasi dakwah itu, pionirnya Arimatea dulu. Dulu belum ada yang lain-lain seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjamur dan itu menjadi bagus. Menunjukkan bahwa Islam itu agama yang siap dibedah. Di atas meja diskusi yang sama. Bukan takut dibedah. Jadi omong kosong kalau mengatakan Islam takut dibedah. Apanya yang ditakuti? Silakan saja. Ya. Selama itu dilakukan dengan saling hormat. Oke. Ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia, maksudnya Yesus, di dalam bait Allah. Perhatikan ini. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Ini sebetulnya kata yang salah, tapi salahnya menjadi kaprah. Menjadi kata majemuk, alim ulama. Padahal alim itu ya ulama, ulama itu ya alim. Cuman kalau single disebut alim, kalau plural disebut ulama.
Jagonya orang Indonesia dijadikan satu aja menjadi kata majemuk alim ulama. Padahal kalau dikembalikan ke original teks Arabiunnya ini salah. Jadi hebatnya bahasa-bahasa Arabian tuh begitu. Ya, dia disebut satu tapi ada behind screen itu yang harus diperhatikan. Alim. Nah, dia nggak ngomong jumlah, tapi kita tahu oh itu berarti satu plural. Ulama berarti itu sorry kalau tadi satu singular. Kalau ulama berarti plural, jamak. Itu ulama. Nah, ini u baru. Jadi kacau, terjemahnya kacau. Alim ulama. Ya alim itu ya ulama, ulama itu ya alim, nggak perlu begini sebetulnya. Cuman itu menjelaskan single dan plural gitu aja. Ya. Siapa alim ulama itu? Itulah bos-bos, orang-orang terpandang, tokoh-tokoh Yahudi. Jadi wajar kalau di dalam Al-Quran surat 19:29 itu dikatakan, masa kami mau ngomong anak dalam ayunan? Lu bayangkan. Sekarang ada kiai ya disuruh diskusi dengan anak umur 13 tahun. Apa yang dikatakan kiainya? Kan wajar kalau dia bilang, masa gue harus diskusi sama anak makin sore? Nah, istilah anak yang masih muda itu anak dalam buaya. Masalahnya semua terjebak secara metafor harafiah, dikirain dibuai beneran. Enggak. Ya. Sekarang lebih jelasnya, alim ulama itu kalau kita sebut kiai lah. Bagaimana seorang kiai yang usianya tentu lebih sepuh, keilmuannya tinggi, tiba-tiba disuruh tanya sama anak yang baru umur 12 tahun. Kalau catatannya Ibnu Katsir 13 tahun. Ya tentunya nggak mau dong. Ini nurunkan derajat gue ini. nggak selevel gitu ya. Oke. Ini masih lumayan ya. Berapa lama tuh? Bapak udah bilang kalau setengah jam kasih tahu. Ya sudahlah. Jadi panjang dia, nggak apa-apa ya. Aku sudah bilang kalau 30 menit kasih tahu. Ini terlanjur panjang ya sudahlah. Kita bikin selesai sekalian. Ya. Jadi begitu. Kita lanjutkan di 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Yesus itu cerdas. Dan dia sudah berani melakukan perdebatan di usia 13 tahun. Kalau menurut Injil Lukas 12 tahun, maka kajian kita saat ini aku kasih tajuk, Yesus itu debater sejati. Sejak usia berapa? 13 tahun menurut Lukas, 12 tahun menurut Ibnu Katsir. Terserah kalian mau pilih yang mana. Aku data sampaikan semua. Gitu loh. Makanya wajar kalau terus tua-tua Yahudi itu mempunyai kedengkian terhadap Yesus dan Yesus harus dihabisi. Kenapa? Pasaran gue di mata sosial bangsa Israel bisa kalah pasaran dong kalau lu gue biarin, lu naik terus. Gitu loh. Masa nggak ngerti gitu aja. Makanya dengan kedengkian itu ini harus dihabisi. Pinjam tangannya Rom. Karena kebijakan politis ada di Rom, meskipun kebijakan teologis ada di Yahudi, ada di Israel. Rom bermain mata. Sebetulnya Rum juga sama-sama kehendaknya, tapi kan pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu. Karena Rum sebagai penjajah, dia tidak ingin tampilnya sosok yang dia akan menjadi tokoh punya pengikut banyak. Karena pertumbuhan pengikut Yesus itu semakin lama semakin berkembang. Gampangnya ngomong, Rum tidak mau Yesus menjadi Musa bagi mereka. Kan sudah ada contoh bagaimana Musa akhirnya memobilisasi untuk berhadapan dengan Firaun. Maka ibarat teori rumput, sebelum tinggi rumputnya dibabat dulu. Kalau kita baca ini kita semakin ngerti sebetulnya penyaliban itu untuk apa sih? Benarkah untuk menebus dosa? Ora, enggak. Itu kan dogma yang dibangun Paulus, teologi salib itu. Seperti aku bilang tadi malam, Tuhan Allah itu kan maha kuasa. Ngapain juga harus bikin sandiwara ada orang lain harus disalib? Mbok ya
Dengan yang kemahakuasaannya itu tentunya dia maha kuasa mengampuni. Kamu dapat dosa waris dari Adam, dan aku adalah Tuhan yang maha kuasa, berkuasa juga mengampuni. Sekarang kamu aku ampuni. Kan sudah selesai. Ngapain dosa ada salib-saliban? Ya. Jadi semua itu karena kedengkian. Oke. Ya. Jadi usia di 12 tahun. Ya. Dengan kecerdasannya. Jadi debater sejati. Ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, ini yang bermasalah. Aku nggak bisa jelaskan karena kamu harus pegang kitab supaya kamu ngerti kalau aku jelaskan. Ya, begini katanya. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Lihat, bapamu. Ya. Bapamu. Masalahnya di mana? Kenapa di sini ditulis bapamu kok bukan bapakmu? Padahal LA itu membedakan antara bapak dan bapak. Itu loh yang jadi masalah. Makanya tulisannya ini kadang-kadang larinya kemana nggak jelas. Seharusnya konsisten kalau bapak dibedakan dengan bapak ya harus konsisten dibedakan. Karena apa? Setiap kata bapak ya itu selalu merujuk kepada Allah. Yesus mengatakan bapak itu ditulis bapak. Tapi yang dimaksud di sini kok Bapa juga? Apa maksudnya Bunda Maryam itu Bapa itu maksudnya Allah? Apa Yusuf si tukang kayu? Kalau kita melihat logika kalimat yang seharusnya ini Bapak bukan Bapa. Bapakmu maksudnya siapa? Pak Yusuf. Karena dia kan pulang dengan Pak Yusuf setelah peringatan di Yerusalem, pulang ke Nazaret dengan Pak Yusuf, bukan pulang dengan Allah. Ya, lihat ini. Ini ada dua bapak yang aku kasih warna. Kan jadi masalah. Kalau orang nggak tahu, ya bingung baca ini. Yang tahu aja bingung. Seharusnya bapak bukan bapak. Makanya kita harus belajar. Kenapa Tuhan menjadi Tuhan? Ya. Kenapa hutang kok menjadi utang? Kenapa lihat menjadi lihat? Itu kan kata-kata yang berubah. Kenapa bapak menjadi bapak? Atau bapak menjadi bapak? Kenapa? Itulah masalah-masalah terjemahan. Ini bisa diselesaikan kalau ada original teksnya. Masalahnya original teksnya itu kemenong. Ya, oke aku lanjutkan. Dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka. Nah, ini lihat ini. Yesus mengatakan Allah itu dengan sebutan apa? Lihat ini ya. Kamu harus nggak bisa. Makanya aku sarankan setiap kamu harus punya Bible. Jadi kalau aku ngomong kamu ngerti, bukan hanya dengarkan biar nggak goblok. Kalau kamu hanya dengarkan saja nggak ngerti yang aku mau jelaskan. Kamu punya Bible, punya Al-Quran. Nggak apa-apa orang Islam baca Bible, siapa yang larang? Ini tumbang tindih kalimatnya karena begini ya. Di ayat yang 49 dari Lukas yang kedua. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" Maksudnya Yesus menjawab kepada, karena ini mereka tentunya kan kepada Bunda Maryam dan kepada Pak Yusuf si tukang kayu seharusnya. Tapi masalahnya Yusuf si tukang kayu ditulis Bapak, bukan Bapak. Karena apa? Karena Bapak itu hanya diberikan oleh Yesus ketika dia memanggil Allah. Jadi beda Bapak dengan Bapak. Kalau kita lihat dibedakan di sini. Tidak seperti Tuhan dengan Tuhan. Tuhan dengan Tuhan itu sami mawon. Gitu loh ya. Nah, kita lihat jawabannya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Yesus, ngapain kamu mencari aku? Bukankah aku harus di rumah Bapakku? Ini nggak pakai K. Kok yang atas juga ikut-ikut nggak pakai K?
Jadi kalau ada pertanyaan, beginilah gampangnya ya. Misalkan ada pertanyaan, setelah selesai peringatan Hari Raya Paskah di Yerusalem, Maria pulang ke Nazaret bersama A. Bapa, B. Bapak. Itu kira-kira mana yang benar? Bapak atau Bapak? Yang benar ya Bapak. Karena siapa? Yusuf, si tukang kayu, bukan Bapak. Kalau Bapak itu Allah, maka masa Maryam jalan sama Allah pulang ke Nazaret? Kan ya enggak. Ya. Nah itu asik main handphone sih. Jadi ketika sudah kelewat 30 menit dia nggak ngomong. Jadi terlanjur ya sudahlah kita bablaskan sekalian. Ya. Kurang kok ini kurang sedikit ya. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bundanya itu nggak ngerti maksud Yesus ini apa sih? Gitu loh maksudnya ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi tetap diasuh oleh Bunda Maryam dan Pak Yusuf si tukang kayu. Bukan Yusuf Arimatea ya. Lain lagi nih nanti. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Tuhannya bertambah besar. Ya, Tuhannya bertambah besar. Tuhan anak-anak tambah besar gitu ya. Ya sudahlah itu biar dipikirkan teman-teman kita sendiri. Ada Tuhan tambah besar. Jadi jawab Mas ya. Apa yang aku bacakan tadi usianya berapa? Yaitu antara 13 kalau menurut Ibnu Katsir dan 12 kalau menurut Lukas. Terserah Anda pilih mana. Yang jelas dia tidak bayi ya. Kan pertanyaannya begini. Pertanyaan saya, apakah benar bahwa di saat orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Quran surat Maryam 19 ayat 29. Itu maksudnya saat berusia 13 tahun, Gus. Mohon jawabannya, terima kasih. Maka aku jawab, kalau menurut Ibnu Katsir ya 13 tahun. Tapi kalau menurut Lukas 12 tahun. Nah, karena selisihnya juga nggak signifikan. Ya sudah kita anggap sama-sama lah mau dipilih yang mana. 12 atau 13 tahun. Yang jelas tidak oek-oek, tidak bayi. Ya. Dan sesuatu yang bisa kita ambil di sini sesuai dengan tajuk kita. Yesus itu debater sejati. Bayangkan ketika usia 13 tahun dia sudah berani beradu argumen dengan alim ulama, kiai-kiai top elitnya Yahudi. Usia 13 tahun. Dari mana dia bisa? Karena dia sudah di-training oleh siapa? Oleh bundanya sendiri. Bundanya ini bukan kaleng-kaleng, dia hasil training yang di trainernya itu adalah sosok yang menjadi imam besar. Siapa? Nabi Zakaria. Ini kan behind screen, nggak dijelaskan. Tapi kalau kita membaca semua historical, sejarah yang ada, ditambahi dengan informasi yang ada, tentunya tanpa melupakan teks-teks suci, kita akan tahu, oh begitu ya. Ya pantesan cerdas, yang didik juga cerdas. Gitu loh. Ya. Jadi untuk cerdas itu juga kita perlu cari pendidik yang cerdas. Ya pendidik lolo ya, saya didiki lolo ya goblok gitu. Ya, oke Mas Supriyadi, tolong lain kali sebutkan asalnya dari mana. Aku sudah jawab sesuai dengan yang kamu minta ya. Karena ini kalau aku baca kesannya dia minta dijawab banget. Mohon jawabannya Gus. Terima kasih. Oke, aku sudah jawab ya. Terserah, kamu pilih yang mana. Mau ngikuti Ibnu Katsir berarti Quran surat Maryam itu di usia yang ke 13. Kalau mengikuti Lukas 12. Selisihnya cuma setahun, ya nggak signifikan lah ya. Sekitar itu. Oke, itu dulu ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Dan ini weekend ya. Selamat menikmati weekend ya. Tapi pun jangan lupa kalau jalan-jalan begitu masuk waktu sholatlah. Ketika kamu makan, ajak semua yang ada bersama untuk makan bersama dengan makanan yang sama di atas meja yang sama. Begitu kita diajarkan ya. Oke, jaga imanmu, jaga Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran ya. Jaga Al-Quran itu maksudnya kamu harus baca. Jangan dijaga terus disimpan di lemari nggak pernah dibaca. Ah goblok ngono.
Ya. Oke, tetapi jangan lupa hormati iman saudara kita yang lain. Ya, sampai di sini dulu. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah ya dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.